Selamat malam rekan pajak online semuanya. Ya, untuk materi sesi keempat ini atau sesi terakhir ini, saya akan membahas terkait pajak penghasilan pasal 21 yang sifatnya final. Baik, dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas PPh 21 menurut jenisnya, yaitu ada 4. Yang pertama pegawai tetap, yang kedua pegawai tidak tetap, yang ketiga bukan pegawai, dan yang keempat adalah peserta kegiatan. Selanjutnya untuk PPh pasal 21 berdasarkan sifatnya itu ada 2. Yang pertama PPh pasal 21 tidak final, dan yang kedua adalah PPh 21 final. Untuk PPh 21 tidak final itu seperti yang sudah kita bahas semuanya. Jadi semua jenis PPh pasal 21 ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dan peserta kegiatan itu sifatnya tidak final. Jadi ketika saat ini dia menerima penghasilan dan sudah dikenakan PPh 21, maka besok di SPT tahunan OP-nya atas penghasilan yang tidak final tersebut juga akan diperhitungkan. Begitu juga untuk kredit pajak yang sudah dipotong, PPh yang sudah dipotong itu bisa jadi kredit pajak. Nah, untuk yang kedua ini kita bahas terkait PPh 21 yang sifatnya final. Jadi ketika saat ini dapat penghasilan dan sudah dipotong pajaknya, maka besok di SPT tahunan OP-nya atas penghasilan final ini tidak perlu diperhitungkan lagi. Begitu juga atas PPh 21 final yang sudah dipotong itu tidak boleh jadi kredit pajak. Ya. Jadi PPh pasal 21 final ada 3. Yang pertama ada uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Ini sesuai PP nomor 68 tahun 2009. Kemudian yang kedua, uang manfaat pensiun, THT, JHT yang dibayarkan sekaligus sesuai PP nomor 68 tahun 2009. Dan yang ketiga, honor dan imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, anggota TNI Polri, pejabat negara, dan pensiunannya. Ini aturannya tersendiri, yaitu ada di PMK nomor 262 PMK 3 2010. Baik, langsung saja kita masuk ke jenis PPh 21 final yang pertama, yaitu uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Uang pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja, termasuk pengelola dana pesangon tenaga kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Jadi uang pesangon ini bisa dibayarkan melalui pemberi kerja atau perusahaan, bisa juga disalurkan oleh pengelola dana pesangon tenaga kerja. Kemudian pesangon ini cirinya yaitu ketika dia mendapatkan penghasilan sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadinya pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, ya. Apapun nama pesangonnya, ketika telah memenuhi syarat berikut ini, yaitu sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, maka bisa disebut sebagai uang pesangon. Ya, kadang ada yang istilahnya sebagai uang penggantian hak, uang penghargaan, uang tali kasih, ataupun yang lainnya. Itu bisa disebut sebagai pesangon. Intinya sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadinya pemutusan hubungan kerja. Baik, untuk besaran tarif PPh atas uang pesangon ada 4 lapis tarif, ya. Ini bukan tarif pasal 17, ya. Ini berbeda. Untuk tarif pesangon ini berbeda. Untuk lapisan pertama yaitu ketika penghasilannya 0 sampai 50 juta, tarifnya 0%.
Kemudian untuk lapisan kedua, ketika penghasilannya atau pesangonnya 50 juta sampai 100 juta itu 5%, dan lapisan ketiga 100% sampai 500 juta yaitu 15%, dan lapisan keempat di atas 500 juta itu adalah 25%, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika uang pesangonnya di bawah 50 juta maka tarifnya 0%, ya, atau nggak kena PPh 21 final, ya. Jadi teman-teman semuanya, kita harus jeli dalam menentukan uang pesangon. Kita harus lihat ketika misalnya ada pegawai yang berhenti bekerja, tiba-tiba dia mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari penghasilan biasanya. Itu misalnya biasanya dapatnya gajinya 5 juta misal. Kemudian karena dia bekerja di bulan terakhir, dia bekerja misalnya dia mendapatkan penghasilan 50 juta gitu. Maka selisih 45 jutanya ini harus kita identifikasi. Jangan sampai kita mengasumsikan sebagai tunjangan. Mungkin ini tunjangan gitu. Kemudian kita hitung PPh 21-nya, ya. Berapa besar PPh 21-nya ketika mendapatkan tunjangan 45 juta. Ya, pasti PPh 21-nya sudah berjuta-juta itu. Kemudian mungkin kita asumsikan sebagai bonus, ya gitu. Maka berapa besar PPh 21-nya ketika mendapat bonus 45 juta? Ya, bisa jadi 2 kali lipatnya dari PPh 21 ketika kita anggap sebagai tunjangan. Padahal teman-teman semua, ketika itu memang uang pesangon, ya, ketika itu memang uang pesangon sebesar 45 jutanya, harusnya dia tidak dikenakan PPh 21 karena sifatnya final dan tarifnya 0%, seperti itu. Ya, untuk uang pesangon yang dialihkan kepada pihak ketiga. Jadi ketika uang pesangonnya ini kita alihkan ke pengelola dana pesangon. Ini ada 2 jenis untuk pengalihannya. Yang pertama yaitu pengalihan dilakukan sekaligus. Ya, jadi ketika dari pemberi kerja atau perusahaan mengalihkan uang pesangon secara sekaligus kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja, maka saat ada pengalihan ini sifatnya final, ya, sudah dilakukan pemotongan PPh 21 yang sifatnya final. Nah, karena di sini sudah dikenakan PPh 21 final, maka ketika pengelola dana pesangon tenaga kerja memberikan kepada karyawan, ini sudah tidak lagi dilakukan pemotongan gitu. Jadi cukup 1 kali saat pengalihan uang pesangon dari perusahaan ke pemberi kerja yang dilakukan secara sekaligus. Yang kedua yaitu pengalihan dilakukan secara bertahap. Mengalihkan uang pesangon secara bertahap atau berkala. Dari pemberi kerja atau perusahaan memberikan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja. Maka saat ada pengalihan secara bertahap ini tidak terutang PPh pasal 21 yang sifatnya final. Tapi ketika pengelola dana pesangon tenaga kerja memberikan kepada karyawan, maka ini kita lakukan pemotongan PPh 21 yang final. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan PPh 21 pesangon, yaitu Henawan memperoleh pesangon sebesar 150 juta. Kalau kita lihat di sini, dengan pesangon sebesar 150 juta berarti sudah masuk ke lapisan tarif ketiga, yaitu 15%, ya. Jadi tarifnya di sini terbagi menjadi 3. Tarif 0% kita kalikan 50 juta. Sisanya untuk mencapai 100 juta itu masih ada 50 juta, maka 50 jutanya kita kalikan 5% dan sisanya masuk ke tarif 15%. Sehingga PPh 21-nya adalah
2.500.000 ditambah 7.500.000, totalnya yaitu 10 juta. Ya, saya tulis di sini untuk tarifnya itu 0 sampai 50 juta. Ini adalah 0%. Kemudian 50 juta sampai 100 juta itu tarifnya 5%. Kemudian 100 juta sampai 500 juta itu tarifnya 15%, dan di atas 500 juta itu tarifnya 25%. Oke ya, saya ulangi di sini berarti yang pertama 50 jutanya kita kalikan tarif 0%. Kemudian masuk ke lapisan tarif kedua itu 5%. Untuk tarif 5% ini maksimal pesangonnya adalah 100 juta. Ini tadi udah dipakai di tarif 0%-nya 50 juta ya. Jadi 50 juta di sini untuk mencapai ke 100 juta ini masih kurang 50 juta. Maka maksimum yang boleh jadi pengali 5% itu hanya 50 juta. Dan sisanya yaitu masuk ke tarif 15%, yaitu 50 juta. Ya, baik, kita masuk ke contoh perhitungan kedua. Sanjaya mendapat pesangon yang pembayarannya dilakukan secara bertahap. Ya, teman-teman semuanya, jadi yang masuk PPh 21 final itu salah satunya adalah pesangon yang dibayarkan secara sekaligus. Nah, sekaligus di sini artinya pembayarannya maksimal dilakukan 2 tahun kalender. Walaupun pembayarannya dilakukan beberapa kali, tapi kalau masih dalam waktu 2 tahun, maka masih dianggap sebagai pesangon yang dibayarkan secara sekaligus. Bagaimana ketika pembayaran pesangonnya sudah melebihi 2 tahun kalender? Maka PPh 21-nya akan dipotong sebagai PPh 21 yang tidak final ya. Jadi sisanya setelah 2 tahunnya itu masuk ke PPh 21 tidak final, yaitu dari pesangonnya langsung dikalikan tarif pasal 17. Ya, yang pertama Januari 40 juta, Maret 30 juta, Desember 50 juta. Hitunglah PPh 21 atas pesangon setiap bulannya. Januari dapat pesangon 40 juta, maka kumulatifnya 40 juta, lapisan kena pajaknya 40 juta, tarifnya 0%. Oke, nggak ada masalah untuk bulan Januari. Kemudian bulan Maret dapat pesangon lagi 30 juta. Sehingga pesangon kumulatifnya yaitu 40 tambah 30 sebesar 70 juta. Sehingga lapisan kena pajaknya yaitu kita bagi menjadi 2. Karena di sini sudah 70 juta. Kalau dengan pesangon 70 juta sudah masuk lapisan ke-2 yaitu 5%. Nah, sebelum masuk ke tarif 5%, kita harus habiskan dulu tarif yang 0%. Tadi sudah dipakai di Januari 40 juta. Untuk mencapai 50 juta itu berarti masih kurang 10 juta. Maka 10 jutanya kita kalikan tarif 0%. Kemudian yang kita kalikan tarif 5% yaitu dari 30 juta jumlah pesangon yang diberikan di bulan itu dikurangi yang sudah kita kalikan 0% itu 10 juta. Maka sisanya 20 juta. Kita kalikan tarif 5%. Oke, masuk ke Desember, pesangonnya 50 juta, pesangon kumulatifnya 120 juta. Untuk lapisan kena pajaknya yaitu kita lihat di sini 120 juta berarti udah masuk lapisan ke-3 15%. Tapi sebelum masuk ke 15% kita harus habiskan tarif yang 5% yaitu 100 juta. Di sini di bulan-bulan sebelumnya itu udah kepakai 70 juta ya. Maka masih kurang 30 juta untuk mencapai yang 100 juta.
maka 30 jutanya kita kalikan 5%, maaf. Dan sisanya 50 juta dikurangi 30 juta, itu ada 20 juta, kita kalikan tarif 15%. Ya. Maka PPh 21 untuk Januari, Maret, Desember itu sebesar 5.500.000. Dan PPh 21 final ini harus dipotong per masanya ya. Misal Januari, dia nggak dipotong, maka nggak ada pemotongan PPh 21 saat itu. Nah, walaupun tidak ada pemotongan pasal 21 karena pesangonnya masih di bawah 40 juta, pemberi kerja atau perusahaan atau pengelola dana pesangonnya wajib memberikan bukti potong PPh 21 final kepada karyawan. Tuh, walaupun nggak kepotong pajak, tapi wajib diberikan bukti potongnya. Kemudian untuk Maret, dia dapatnya 30 juta, dipotong pajaknya 1 juta. Dan untuk Desember dapat pesangon 50 juta, maka di Desember dikenakan pemotongan PPh 21 sebesar 4.500.000. Ya, baik, kita masuk ke PPh 21 final yang kedua, yaitu uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus. Penghasilan berupa manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Ya, ini syaratnya sama seperti uang pesangon. Jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Untuk tarifnya hanya ada 2 lapis tarif. Yang pertama 0% untuk penghasilan bruto kurang dari 50 juta dan tarif 5% untuk penghasilan bruto lebih dari 50 juta. Baik, langsung saja kita masuk ke perhitungan. Ya, misal Andi mendapat uang manfaat pensiun sebesar 70 juta, maka PPh 21-nya adalah, berarti ada 2 lapis tarif. Lapisan pertama yaitu 50 juta kali 0%, sisanya 20 juta kita kalikan 5%. Ya, ini treatmentnya sama seperti perhitungan pesangon tadi. Kita masuk ke PPh 21 final yang ketiga, yaitu honor dan imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunannya, yaitu atas penghasilan lainnya selain gaji atau uang pensiunan dan tunjangan lainnya tetap dan teratur berupa honorarium dan imbalan lainnya yang bersumber dari APBN atau APBD yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final dan harus dipotong oleh bendahara pemerintah. Jadi yang masuk kategori PPh 21 final khusus untuk PNS, TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunannya adalah ketika PNS-PNS tersebut mendapatkan penghasilan lain selain dari gaji ataupun tunjangan yang sifatnya teratur. Yang atas penghasilan lainnya itu bersumber dari APBN atau APBD, gitu ya. Untuk tarifnya ada 3 dan ini sifatnya tidak progresif, jadi menyesuaikan golongannya, gitu. Yang pertama yaitu tarif 0% dari jumlah bruto bagi PNS golongan 1 dan 2, anggota TNI, anggota Polri berpangkat Tamtama dan Bintara dan pensiunannya. Kemudian tarif 5% dari jumlah bruto bagi PNS golongan 3, anggota TNI dan anggota Polri berpangkat perwira pertama dan pensiunannya. Dan tarif 15% dari jumlah bruto bagi PNS golongan 4, anggota TNI dan anggota Polri berpangkat perwira menengah dan perwira tinggi dan pensiunannya. Ya, jadi misalnya PNS golongan 1 dan ataupun 2 dapat penghasilan lainnya selain dari gaji tetapnya dan bersumber dari APBN atau APBD, maka tarifnya 0%. Kemudian kalau golongan 3 dapat honor, kemudian bersumber dari APBN atau APBD,
maka tarifnya langsung 5%. Nggak perlu masuk ke 0% dulu. Tuh. Ya, langsung saja kita masuk ke soal. Yaitu Tama adalah PNS golongan 3D pada bulan Mei mendapat honorarium sebagai narasumber sebuah seminar yang bersumber dananya berasal dari APBN sebesar 3 juta. Maka PPh pasal 21-nya yaitu langsung ya, karena ini golongan 3D berarti tarifnya 5%. Berarti 3 juta dikali 5%. Sehingga PPh 21-nya adalah 150.000. Ya, selanjutnya yaitu saat terutang PPh pasal 21 atau pasal 26. Untuk penerima penghasilan, saat terutangnya yaitu saat dilakukannya pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Sedangkan untuk pemotong, saat terutangnya yaitu akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan. Jadi misalnya gajiannya tanggal 2 Februari ya, itu atas gaji Januari. Berarti di akhir Januari perusahaan pasti akan mencatat utang. Nah, maka saat itu sudah terutang PPh pasal 21. Kewajiban pemotong yang pertama wajib mendaftarkan diri ke KPP. Yang kedua wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Jadi yang memiliki kewajiban menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 atau pasal 26 yaitu pemberi kerja atau perusahaan. Selanjutnya PPh pasal 21 atau 26 yang dipotong wajib disetor ke kantor pos atau bank paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi misalnya untuk masa Februari, maka maksimal penyetoran PPh pasal 21 ke bank atau kantor pos itu adalah 10 hari setelah masa pajak berakhir, yaitu 10 Maret ya. Jadi untuk masa Februari maksimal pembayarannya adalah 10 Maret. Itu kalau 10 Maretnya jatuh di hari kerja. Tapi ketika 10 Maretnya jatuh di hari Minggu misalnya atau hari libur nasional, maka untuk maksimal pembayarannya bisa mundur jadi tanggal 11 gitu. Kemudian pemotong pajak wajib lapor PPh pasal 21 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Tadi misalnya masa Februari, maka paling lambat lapor SPT PPh 21 yaitu tanggal 20 Maret. Kalau misalnya 20 Maretnya jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka bisa mundur ke tanggal 21. Ya. Untuk pelaporan PPh pasal 21 mulai tahun 2018 itu ada ketentuan baru ya. Sebelumnya untuk SPT PPh 21 walaupun nihil ya, misalnya nihil kemudian nggak ada pemotongan PPh 21 ke pihak lain juga nggak ada, maka tetap wajib lapor kalau dulu sebelum tahun 2018. Setelah tahun 2018 ya, maka atas SPT PPh 21 nihil tidak perlu dilaporkan. Tapi kita harus pastikan ya kalau itu nihil. Artinya kita harus pastikan bahwa di bulan itu tidak ada pemotongan baik bagi karyawan maupun ke pihak lain ya, misalnya pembayaran jasa-jasa ke pihak lain itu harus benar-benar kita pastikan kalau memang tidak ada gitu. Kemudian selanjutnya yaitu wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 atau 26 untuk setiap masa pajak. Ya, kertas kerja perhitungan perlu dilakukan karena nantinya untuk menghitung PPh 21 di akhir Desember gitu ya, di akhir tahun atau di bulan Desember. Karena untuk menghitung PPh 21 Desember itu kan perlu kertas kerja perhitungan dari bulan-bulan sebelumnya.
Selanjutnya wajib menyimpan catatan atau kertas kerja sesuai ketentuan, dan terakhir wajib membuat bukti potong dan memberikannya kepada penerima penghasilan. Ya, jadi perusahaan wajib memberikan bukti potong maksimal 1 bulan kepada penerima penghasilan. Ya, mungkin itu untuk materi PPh pasal 21. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa tanyakan di Google Classroom ataupun bisa japri ke nomor WA saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya untuk 4 sesi ini. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.